Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuma ila ruhi abaihi wa ikhwani minal anbiya'il mursalin wa ashabi kullin wa likulin. Wa ila ruhi tabi'in wa tabi'in wa masyaykhina mu'allimin wa silsilatul mahfuzinillah. Al-Imam Abdillah bin Abi Bakar Balfadl al-Hadrami wal Imam Ahmad bin Hajar al-Haytami. Wa ila syahidul masyaykhina biniyati anna Allah yaj'alana minan nahyi wa riyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat-nikmat Allah sing lintuhe nggih sehingga kita saged kempal nggih teng malam Ahad niki nerusaken pelajaran Muqaddimah Al-Hadramiyah nggih, pelajaran fikih nggih. Kita melanjutkan tentang sunnah-sunnah salat samangke nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sunanir ruku' nggih. Sebelumnya kita pun membahas tentang sunnah ketika berdiri, mulai dari melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram, membaca a'udzubillah, kemudian membaca amin, kemudian ada berhenti ataupun jeda antara takbiratul ihram, terus kita niki membaca doa iftitah, setelah niku ada jeda untuk membaca a'udzubillah, saat terus membaca surat, kemudian kita menuju ke ruku'. Otomatis sunnah bagi kita ketika mau ruku' kita membaca takbir. Dengan sama sebelumnya kita mengangkat tangan sejajar dengan telinga intinya. Kemudian telapak tangan kita dihadapkan ke arah kiblat. Sekarang faslun fi sunanir ruku', tentang sunnah-sunnah ruku'. Musannaf niki mengatakan wa yusannu fir ruku' maddu dhahri wal unuki wa nasbu saqaihi wa fakhidhaihi wa akhdhu rukbataihi biyadihi wa tafriqul asabi' wa taujihu halil kiblah. Ada beberapa sunnah yang disebutkan oleh musannaf atau pengarang kitab niki. Beliau menyatakan ketika kita ruku' niki disunnahkan bagi kita maddu dhahri wal unuk. Yang pertama adalah kita sejajarkan atau kita luruskan antara punggung dan leher. Niku awale nggih. Punggung dan leher kita luruskan. Boten punggung niki dibungkukaken atau kayak gunung ngeten, bukan semacam niku nggih, tapi kita luruskan seperti papan nggih. Nggih kira-kira mawon ngoten lho nggih. Punggung kita luruskan seperti kita ketika duduk tegak. Lah ketika rukuk pun kita luruskan antara punggung dan leher kita. Boten terlalu ke bawah. Ketika leher niki lurus dengan punggung kan kepala niki tidak terlalu ke bawah, juga tidak terlalu dangak ke atas. Jadi kepalanya kalau kita lurus antara punggung dan leher niku umumnya kepala nggih wis lurus ke arah bawah. Wajah kita lurus ke arah tempat sujud. Sesuai dengan sunnah sebelumnya, kita ketika sholat niki sunnah melihat tempat sujud mulai awal sholat sampai akhir, kecuali beberapa tempat saja. Termasuk ketika rukuk pun kita sunnah melihat tempat sujud kita. Jadi yang pertama kesunahannya adalah meratakan punggung dan leher. Kemudian wanasbu saqaihi wa fakhidhaihi. Niki juga sunnah, menegakkan betis, dua betis dan juga dua pupunya. Jadi tidak miring, tapi tegak lurus. Betisnya lurus. Kenapa kok dikatakan betis lurus? Karena wonten dengkule. Nah, ketika ada lutut, niku ada kemungkinan seseorang rukuk niki lututnya agak miring. Antara pupu dan betis niki jadinya ndak lurus, jadinya agak miring, ngoten lho nggih. Kan ada kemungkinan. Tapi sunnah untuk menegakkan dua-duanya.
Kemudian ada sunnah yang ketiga niku akhdhu bataihi. Kalau terusaken riyen nggih. Napa? Tangan kita niki diletakkan di lutut. Niki hukumnya sunnah, bukan wajib. Tangan kita, apa telapak tangan kita letakkan di lutut niki hukumnya sunnah. Jadi mboten wajib. Kemudian wa tafriqul asabi wa taujihu halil kiblah. Kita napa? Renggangkan jari-jari tangan kita, kemudian kita hadapkan ke arah kiblat. Niki kesunahan. Kalau kemarin minimal rukuk, niku kan kita membungkukkan badan kita sekiranya, seandainya, ataupun kita kira-kira tangan kita niki bisa sampai ke lutut. Jadi tidak ada napa, dalam aturan niku tidak napa, mboten wajib kita niki meletakkan pergelangan napa, telapak tangan teng lutut. Tapi lek gak ngletakno nggih makruh nggih, wonten saketan. Wonten. Tapi seandainya ada orang nggih, seperti orang sing ngapunten mboten gadah tangan semisal nggih, atau tangane lumpuh, kan nggih gak mungkin tangan diletakkan ke sini. Atau bahkan orang yang normal sekalipun nggih, seandainya ketika dia rukuk tangan ini diletakkan di dada, tangannya diangkat teng inggil ngeten semisal nggih, atau tangannya dilurusno kaya Superman ngeten semisal nggih, niku cara salate tetap sah, mboten sampai batal. Tapi nggih wau meninggalkan sing afdol, ngelakoni sing makruh saketan. Ataupun ada orang nggih, kadang kita melihat nggih ada orang niki rukuke rodok kebablasan. Ketika dia rukuk, tangannya diletakkan di betis. Napa nate ningali jenengan nggih. Rukuke Allahu Akbar, tangan sampai melewati lutut nggih. Jadi diletakkan ke betis. Ngapunten semisal nggih. Wonten tiyang rukuk kan minimal ngeten, kira-kira nggih. Niki kan pergelangan tangan. Kira-kira niki sampai. Lek kula ngeten nggih. Kan kira-kira sampai. Kan niki tidak sampai pinten derajat? 90 90 nggih. Ndak sampai 90 lebih dari 90 derajat kan ngeten. Niki minimal rukuk sak menten berarti. Semisal tangan saya letakkan ngeten, nggih rukuknya tetap sah. Tapi sunnah kita ngeten. Kan ada orang nih sampai di sini kan. Allah ngeten. Lah, niki nggih cara salat tetap sah tapi kirang sae. Atau ada orang ngeten. Lah tadi kan sunnah lurus antara ini. Punggung lurus nggih. Sebisa kita, nggih kira-kira mboten usah didelok dhewe nggih, kira-kira dilurusno ki ambek ngoten lho nggih. Selurus kita, sebisa kita nggih. Sunahnya kan lurus, tapi seandainya wonten tiyang ngeten. Ya, rada jentit titik. Selama dia masih ngeten, niki ne rada ngene nggih, rukuknya tetap sah. Ngoten. Niki semisal lho, semisal tidak diluruskan nggih. Semisal nggih. Nah, jadi minimal rukuk niku semacam ngoten. Semacam tadi. Terus sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan niku sudah banyak kesunahan yang kita lakukan.